Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar adik-adik mahasiswa semua? Semoga dalam keadaan sehat. Nah, saat ini berhubung keadaan kita tidak bisa bertatap muka, jadi untuk sementara waktu kita lakukan perkuliahan melalui kuliah online. Mari kita melanjutkan perkuliahan ichtiologi. Ya, pada kesempatan kuliah ichtiologi kali ini, saya akan menyampaikan materi tentang sistem otot. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang sistem rangka. Jadi apa itu otot? Sistem urat daging atau sistem otot pada ikan secara fungsional dapat dibedakan menjadi dua tipe, yaitu di bawah rangsangan otak dan tidak di bawah rangsangan otak. Ya, ada volunteer, ada involunteer. Nah, itu nanti kita bahas lagi ya. Coba kita buka slide berikutnya. Oke, berdasarkan jenis itu ada otot lincin, otot bergaris, dan otot jantung. Berdasarkan fungsinya, ada volunteer di bawah rangsangan otak dan ada involunteer tidak di bawah rangsangan otak. Berdasarkan letak, menempel pada rangka dan tidak menempel pada rangka. Disebut dengan otot bergaris dan otot licin. Nah, seperti itu ya adik-adik ya. Coba kita lihat lagi. Coba adik-adik lihat gambar ini. Gambar ini adalah gambar otot badan ikan yang kita potong melintang, di mana ada otot rangka yang berwarna putih, ada yang berwarna merah. Otot ini otot bergaris ya, jadi dia itu seperti garis ya, berwarna putih ya, makanya ada disebut dengan otot bergaris. Ada lateral line ya, otot-otot yang memang berfungsi sebagai sensori atau rangsangan terhadap lingkungannya. Jadi kalau ada pengaruh suhu, maka lateral line ini akan membawa rangsangan itu ke otak untuk menyesuaikannya. Jadi itu fungsi dari lateral line. Selanjutnya ada otot-otot merah yang dimana di dalam otot-otot merah itu terdapat banyak pembuluh darah dan pigmen pembuluh darah. Seperti itu ya kira-kira ya. Itu gambar dari otot rangka pada atau otot bergaris pada ikan. Oke, kita akan bahas tentang voluntary ya, atau yang
dipengaruhi oleh rangsangan otak. Volunteer. Jadi ada 4 otot-otot yang bergaris yang dipengaruhi oleh otak. Contoh yang pertama adalah oculomotorius, itu 3 pasang mata. Ada hipobranchial, dasar paring, rahang dan lengkung insang sebagai pengembang, dan ada branchiometrik pada wajah atau rahang dan lengkung insang sebagai pengurut. Selanjutnya ada otot-otot apendikular sebagai menggerakkan sirip. Jadi jelas bahwa otot-otot ini ada penggerak ya, ada aduktor meregang dan ada pengendur abduktor. Jadi jelas pada misalkan otot apendikular sebagai otot penggerak sirip ya, suka maju mundur. Itu dipengaruhi oleh otot rangsangan. Jadi dia mau maju, berarti otak yang memerintahkan untuk otot itu, ayo bergerak maju, ayo bergerak mundur. Seperti itu. Itu dari volunteer. Oke, kita lanjut lagi pada otot involunteer. Ada otot-otot bagian kepala. Contoh otot penggerak rahang, otot penarik eksternal ada otot-otot yang berhubungan dengan rahang dan tulang lengkung insang. Ada otot penggerak rahang bawah, abduktor ya. Ada otot-otot penarik eksternal bagian dorsal, bagian ventral. Ada otot elevator palatini. Jadi otot-otot penggerak rahang, otot penarik eksternal itu adalah otot yang semua diperintah atau yang ada rangsangan. Untuk kalau ikan itu mau makan, bagaimana ikan itu memakan? Kan dia harus ada rangsangan, baik rangsangan penciuman. Jadi masuk dia ke otak untuk memerintahkan untuk buka mulutnya. Jadi sehingga mulutnya terbuka. Coba kita lihat gambar berikut ini. Ini jelas ada otot-otot penari, ada otot-otot yang mengendurkan. Jadi kalau saat membuka mulut ada otot yang mengendurkan, ada otot yang menarik. Contoh misalkan bagian rahang bawah. Jadi ada otot-otot yang menarik, ada otot-otot yang membuka. Seperti itu. Jadi itu saat terjadi rangsangan makan. Kalau dia tertutup, maka dia tidak terjadi rangsangan. Apalagi saat bernafas. Contoh operkular. Operkular kan selalu terbuka saat dia bernafas. Ya kan? Coba Anda perhatikan ikan bernafas. Dia kan operkular tidak, dia air yang masuk mulut disedot, masuk keluar melalui bagian belakang, disaring. Jadi itu sistem pernapasan pada ikan yang harus dipengaruhi oleh otot. Seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang otot sirip ya, yang berpasangan. Contohnya adalah ventral dan pektoral. Ada otot-otot yang berperan sebagai aduktor, ada yang menegangkan, ada yang mengendurkan. Ada juga otot-otot tipis di antara jari-jari sirip untuk melipat dan mengembangkan, seperti itu ya. Oke, kita lanjut slide berikut. Oke, slide ini akan membahas tentang otot-otot sirip tunggal. Misalkan ada otot-otot protraktor yang sirip tunggal, contohnya adalah anal dorsal ya, retraktor dan pengendur. Ada otot-otot protraktor dan ada otot-otot retraktor sebagai pengendur. Selanjutnya, kalau otot sirip berpasangan itu pasti ada otot-otot abduktor dan adduktor dan otot tipis di antara sela-sela sirip. Contohnya untuk seperti kipas, di antara otot-otot tipis itu adalah seperti kipas mengembangkan mengembangkan sirip ya, menutup sirip. Itu peran dari otot-otot tipis yang ada di sela-sela sirip, seperti itu. Jadi ini sangat berperan untuk dia bergerak, otot-otot ini, untuk dia melakukan aktivitas oleh rangsangan. Dipengaruhi oleh otak, dia bergerak dipengaruhi oleh otak, dia mau kiri mau kanan dipengaruhi oleh otak, seperti itu. Selanjutnya ada urat daging ya, urat daging jantung atau otot jantung disebut dengan miokardium ya. Biasanya dia berwarna merah tua ya. Bagian luar dilapisi selaput perikardium, bagian dalam dilapisi oleh selaput endokardium. Jaringan otot jantung memperlihatkan garis-garis melintang pada serabutnya. Pada otot ini tidak ada serabut yang terpisah. Masing-masing berhubungan satu sama lainnya. Otot jantung berkontraksi kuat dan terus-menerus bekerja
sampai individu itu mati, sampai ikan ini mati, baru dia berhenti. Karena sifat otot jantung adalah involunter, karena bekerja di luar kehendak otak, tanpa dikehendaki otak, tanpa diperintahi oleh otak, atau disebut dengan sistem otonom. Ya, oke. Kita bahas lagi lebih mendetail. Secara embriologi, otot jantung merupakan tipe istimewa dari otot polos, di mana sel-sel ini menjadi bersatu seperti sintium. Otot ini berwarna merah tua, berbeda dengan otot yang bergaris, ya, yang berkisar antara warna putih hingga warna merah jambu, tergantung pada jenis ikannya. Otot ini disebut dengan miokardium. Jadi jelas, otot jantung disebut dengan miokardium. Miokardium dilapisi oleh selaput, ya, paling luar disebut dengan perikardium, ya, dan bagian dalam disebut dengan endokardium atau selaput dalam. Oke, ya, semoga adik paham ya tentang urat atau otot jantung atau urat daging jantung. Oke, kita bahas tentang otot polos atau urat daging licin. Otot urat daging licin terletak di otot usus, otot lambung, ya, otot arteri, dan otot pada saluran pembuangan untuk menggerakkan hasil, ya, yang akan disekresikan. Contohnya adalah saluran sekresi dan saluran reproduksi. Bagaimana misalkan sel telur itu keluar, bagaimana feses itu keluar, bagaimana urin itu bisa keluar. Nah, itu pergerakan oleh otot-otot saluran pembuangan. Otot pada mata yang mengatur lensa untuk menyesuaikan cahaya yang masuk. Kita lebih menarik pada otot usus. Coba Anda bayangkan, adik-adik mahasiswa bayangkan, bagaimana pakan itu bisa masuk dan diolah, ya, diolah sehingga diolah sampai ke pencernaan masuk ke usus, dari lambung masuk ke usus sama dikeluarkan. Itu kan pakan itu bergerak, ya, dipengaruhi oleh gaya peristaltik, ya, oleh otot polos. Jadi otot polos itu sehingga itu akan bergerak ke belakang. Dia ada berkontraksi, ada relaksasi. Contoh, kalian bayangkan, kalian masukkan batu ke dalam selang, kalian tekan. Besok kalian buka lagi, kalian tekan lagi. Itu seperti itu gaya peristaltik dari usus. Sangat menarik kalau kita pelajarinya. Oke, selanjutnya kita akan bahas apa itu organ-organ atau otot yang akan mempengaruhi rangsangan. Baik, jelas bahwa otot urat daging licin itu tidak dipengaruhi oleh rangsangan. Oke, adik-adik, kita akan bahas tentang organ balistrik. Pada beberapa Elomeus branchi dan teloste, otot-otot tertentu sudah jauh berubah dan merupakan modifikasi dari sel-sel otot yang dapat menghasilkan dan mengeluarkan muatan listrik. Jadi, modifikasi dari sel-sel otot biasanya terdapat pada batang ekor, terdiri dari 4 tumpukan keping elektroplate. Tiap keping ini terdiri dari zat seperti agar-agar yang halus di suatu sisi dan di sisi lainnya kasar. Artinya bahwa muatan itu akan bertemu. Kalau dia terjadi rangsangan, maka akan plus minusnya akan menyatu sehingga membuat tegangan listrik. Jadi jumlah ikan yang diketahui mempunyai organ listrik kira-kira 500 spesies yang tergolong dalam 7 famili, Chondrichthyes dan Osteichthyes. Organ-organ listrik ini dapat ditemukan pada ekor atau ikan pari listrik, misalkan di bawah kulit, biasanya teloste, pada sirip belakang mata, stergres, ya, atau pada bagian besar permukaan tubuh seperti belut listrik. Pada umumnya, organ listrik ini berasal dari otot yang memiliki ragam penampilan, lokasi, struktur, dan fungsinya. Jika searah memberi rangsangan baru, ada aliran plus dan minus, maka akan terjadi muatan listrik. Apabila kepingan yang tersusun secara berseri sehingga semakin banyak yang tersusun, maka semakin besar voltasenya atau tegangannya. Oke,
ya. Semoga adik paham bahwa ada ikan-ikan yang mempunyai organ berlistrik. Okey, dan pasal lagi tentang urat daging merah dimiliki oleh ikan-ikan oseanik, ya, perenang cepat dan perenang cepat. Urat daging merah berkembang dengan baik pada ikan-ikan perenang cepat. Misalkan counter current, darah yang mengandung oksigen untuk menghangatkan daging. Jadi ada fungsi dari daging merah tersebut sebagai penghangat daging. Contoh, suhu lautan 19,3 derajat contoh, suhu laut 19,3 derajat Celcius, suhu daging merah bluefin tuna 31,4 derajat Celcius. Di daging putih itu 21,3 sampai 29,3 derajat Celcius diukur dari permukaan punggung. Jadi dia hanya untuk mengatur suhu dan untuk menghangatkan badannya. Itu fungsi dari urat daging merah. Pada flying fish atau barakuda dan markel dan lain-lain, penambahan suhu pada otot mencapai 6 derajat Celcius. Kenaikan suhu lebih kurang 10 derajat Celcius, pencerna impuls saraf reaksi metabolisme lebih cepat sehingga aktif enzimnya meningkat sampai 4 kali pada ikan-ikan perenang cepat. Okey, berikutnya kita lihat gambarnya. Okey, adik-adik mahasiswa, ini adalah gambar bagaimana bentuk struktur dari otot putih dan otot merah. Jelas bahwa otot merah itu berfungsi sebagai penghangat. Ada red musculus itu otot merah. Jadi di sini banyak oksigen, ya, banyak oksigen dan pembuluh darah sehingga dapat menghangatkan tubuh si ikan. Itu fungsi dari ikan-ikan perenang cepat dengan suhu yang metabolisme yang tinggi sehingga dia dapat melakukan metabolisme yang tinggi pula. Okey, cuba kita lihat struktur dari muskulus otot rangka, di mana pada otot-otot ikan hiu itu terdapat beberapa otot-otot kontraksi, ya, trapezius, ya, misalkan, ya, ada otot-otot yang memang sebagai penggerak dan abduktor. Itu pada kepala dari ikan hiu. Okey, coba di sini ada aduktor mandibularis, ya, sebagai otot-otot pembuka rahang bawah. Okey, coba kita lihat pada ikan bertulang sejati atau teleste. Di sini jelas ada namanya mandibular portion, posisi mandibula, dan ada aduktor, ya, aduktor. Jadi ada levator. Jadi coba bayangkan saat ikan itu memangsa, maka mulut itu akan terbuka oleh bantuan aduktor mandibularis seperti itu. Jadi akan menarik rahang ke bawah, ya, gitu. Okey, coba kita lihat lagi pada otot-otot pada sirip, ya, otot-otot rangka pada sirip. Jelas di sini ada otot-otot retraktor, ya, retraktor dan protraktor, ya. Ada otot protraktor di depan yang berfungsi untuk menarik atau membuka dari sirip, dan ada otot-otot di antara sirip dan retraktor. Jadi ada fungsi protraktor, ada retraktor. Jadi pro itu di depan untuk menarik dan retraktor untuk mengendurkan. Seperti itu, ya. Jadi itu ada otot-otot yang berperan pada sirip dorsal. Coba kita lihat pada sirip anal. Sirip pelvis, ya. Kalau kita lihat di sini lebih ke protraktornya, ada muskulus protraktor dan ada aduktor, dan ada abduktor dan ada aduktor. Jadi kalau abduktor yang menarik, sedangkan ini yang muskulus aduktornya. Jelas bahwa sini ada fungsi tulang untuk membuka dan untuk menggerakkan sirip anggota gerak, itu bantuan aduktor juga, ya. Ada abduktor, aduktor, ada protraktor, dan ada muskulus retraktor. Jadi yang menarik juga bagian belakangnya seperti itu. Jadi bagaimana ikan itu akan bergerak atau siripnya akan bergerak ke depan dan akan bergerak ke belakang.
Okey, selanjutnya adalah bagaimana ikan itu berenang. Ikan berenang ya dengan bantuan otot ya yang disebut dengan myomers. Otot-otot yang berkontraksi dari sisi ke sisi ataupun dari depan ke belakang, tubuh ikan akan mendorong terhadap air ya. Dan ikan itu akan bergerak maju. Jadi dengan bantuan kontraksi otot-otot pada tubuh ikan baik di bahagian sisi-sisi lateral dan bahagian depan sehingga tubuh ikan akan mendorong terhadap air dan bergerak dan ikan akan bergerak maju. Seperti itu kira-kira. Okey. Okey adik-adik, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga ilmu yang saya berikan bermanfaat untuk adik-adik semuanya. Saya akhiri perkuliahan hari ini. Lebih dan kurang-kurang dan lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.